Oke. Bagian ini adalah daftar atau list tahapan-tahapan pengukuran yang harus kita lakukan. Jadi dari mulai atas sampai bawah ini harus kita lalui proses pengukurannya. Kita dapat mengklik dari ujung kiri ini untuk memilih dari mana kita akan melakukan pengukuran. Namun demikian, saya sarankan Anda harus mengukurnya secara berurutan. Dari mulai paling atas, begitu ini selesai barulah turun ke bawah. Untuk memilih atau menseleksi dari measurement step ini, bisa dengan cara mengklik tombol mouse di pojok ini atau menekan tombol pada smart probe-nya, yaitu tombol atas dan tombol bawah untuk memindahkannya seperti ini. Pada actual value dan result saat ini kondisinya masih kosong karena kita belum melakukan pengukuran. Tapi nanti setelah pengukuran nanti ini akan otomatis terisi. Kemudian pada area measurement result. Di sini adalah menampilkan informasi dari setiap measurement step yang akan kita lakukan. Misalkan saja di sini saya klik pada D0P ya. Maka secara otomatis ini akan berubah. Kalau saya klik D1N, dia pun juga ini berubah. Jadi ini memberikan informasi mengenai, saya jelaskan satu persatu. Netname ini adalah nama dari rangkaiannya ya. Nama rangkaian atau nama jalur yang akan kita ukur. Ini namanya adalah D0P. Kemudian measurement point ini adalah titik ukurnya. Ini dapat dilakukan pada CN2302 pada pin 2. Kita pun dapat melihatnya dari gambar ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari kursor yang warna hijau ini. Nah, ini adalah menunjukkan titik ukurnya. Titik ukur dari konektor CN2302 pin 2 ya. Sekarang saya coba untuk pindah ke yang titik ukur yang ketiga. Ini berubah ya sekarang. D1N sesuai dengan yang ini D1N. Measurement point-nya pun ini berubah menjadi CN2302 pin 4. Kursornya pun juga ini pindah ke pin 4. Kemudian kita dapat melihatnya letak konektor ini tuh ada di mana. Nah, kita bisa lihat dari gambar board mesin ini. Nah, inilah yang warna kuning CN2302. Jadi konektor ini disinilah lokasi di logic boardnya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada ideal value 0,283 volt. 0,2 volt ya. Ini adalah nilai ideal pada jalur tersebut. Jadi jalur ini yaitu jalur D1N ini nilai idealnya adalah 0,283 atau nilai yang seharusnya begitu ya. Nah, ini saya mendapatkan nilai tersebut dari handphone yang normal, kemudian saya ukur berapa nilainya, kemudian disimpan di database server. Jadi sehingga ketika kita menggunakan software diagnostic tools ini, kita tidak perlu lagi untuk melakukan compare atau melakukan komparasi atau pembandingan dengan handphone yang normal. Karena belum tentu kan di kawan-kawan ada handphone tersebut. Jadi di sini sudah kita wakilkan lah ya. Jadi sekali lagi ideal value ini adalah nilai ideal dari jalur tersebut. Jadi ini nilai yang saya ambil dari handphone yang normal. Kemudian source ini adalah sumbernya ya. Jadi jalur D1N ini itu sumbernya atau datangnya itu dari U3201. Nah, yang ini ya, U3201 adalah CPU. Kemudian dalam pengukuran tersebut kita lakukan dengan cara dioda mode ya. Measurement method dioda mode. Jadi nilai ini adalah nilai drop down voltage ya. Kemudian di terakhir sini ya ada measurement komponen suspect. Please measure the serial of pet names. Ini artinya
Silakan diukur dulu untuk mengetahui nantinya komponen mana yang bermasalah. Jadi ini belum ditunjukkan komponen suspeknya yang mana karena kita belum melakukan pengukuran. Kita pun dapat merubah ukuran dari gambar ini atau kita melakukan zoom ataupun unzoom. Cukup dengan men-scroll mouse-nya. Jadi mouse-nya kita scroll saja. Ini dapat kita besarkan ataupun kita kecilkan. Begitu pula yang ini. Sedangkan bila kita langsung saja ingin ke full display, tinggal klik aja tombol ini, full display. Secara otomatis ini akan ditampilkan secara keseluruhannya. Baiklah, kita langsung saja ke praktek pengukurannya. Ada langkah awal yang perlu kita sesuaikan dulu ya. Jadi setelah kita memilih tipe handphone dan kategori persoalan yang sesuai yang akan kita hadapi, kita akan mengklik tombol search, dia akan muncul measure setting. Kita perlu mengisi tolerance range-nya. Ini adalah jarak toleransi. Kenapa kita harus mengatur ini? Cara yang dilakukan oleh software diagnostic tools ini atau dari ketika kita melakukan pengukuran menggunakan smart probe ini, dia akan pada prinsipnya akan membandingkan antara nilai ideal dengan nilai aktual. Apa yang dimaksud dengan nilai ideal? Nilai ideal ini adalah, atau saya sebut sebagai ideal value, ini adalah nilai yang di handphone normal gitu ya. Nah ini kan data mengenai ideal value ini kan sudah ada di sini nih. Nah ini ideal value yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa ini adalah data yang tersimpan di server. Saya melakukan pengukuran di handphone yang normal. Sedangkan actual value atau nilai aktual yaitu nilai yang sedang kita lakukan pengukuran di handphone yang kita analisa. Jadi kesimpulannya, smart probe ini akan membandingkan antara nilai yang diukur di handphone tersebut dengan nilai yang tersimpan di database, yaitu dari handphone yang normal. Nah ini akan dibandingkan. Nilai tersebut itu tidak akan 100% sama, jadi akan ada selisih. Nah tentu selisih ini ada batasan mana yang dianggap sebagai selisih yang wajar dan mana yang tidak. Selisih yang dianggap wajar itu toleransinya untuk bagian atau area konektor yang menuju ke CPU atau pada diagnostik level 1 ini untuk pengukuran menggunakan dioda mode. Batasan toleransi yang paling aman adalah antara 10 sampai 20%. Jadi kita set saja ini di 20%. Oke, kemudian pada polarity probe. Ini ada dua pilihan, false atau true. Ini adalah settingan untuk apakah kita akan menancapkan jarum probe-nya itu di ground, lantas kemudian yang jarum yang smart probe itu di titik ukurnya, atau dibalik gitu ya posisinya dari itu. Nah ini kita cukup memindahkan saja. Nah tentu idealnya lebih enaknya kalau kita menggunakan ketika kita menganalisa pada diagnostik level 1, ini kan kita melakukan metodenya itu adalah metode dioda mode ya. Maka lebih enak smart probe-nya jarum yang di smart probe-nya yang ditancapkan ke titik ukurnya, sedangkan jarum yang panjangnya itu kita hubungkan ke ground gitu ya. Maka kita perlu men-setting polarity probe-nya ini di true. Gitu aja lah ya. Jadi kita selalu posisikan ininya di true, kemudian klik continue. Oke, sekarang saya akan mencoba melakukan pengukuran pada analisaan main kamera ini ya. Jadi di sini pertama saya ukur dulu yang cam 0M CLK ya. Nah, yang ini. Di sini sudah ditunjukkan titik ukurnya di kaki nomor 1 ya. Kita lihat dari measurement point-nya di CN2601 pin 1. Di sini lokasi konektornya di boardnya di sini. Di sini juga sudah dikatakan bahwa ideal value-nya adalah 0,421. Oke, sekarang saya tancapkan smart probe-nya di titik ukur kaki konektor ini. Kemudian klik tombol hit. Oke. Nah, di sini next step ya. Kenapa next step? Karena memang di sini result-nya atau hasilnya adalah oke. Oke, sekarang kita pahami ini. Tadi sudah saya lakukan pengukuran di cam 0M CLK ini.
actual value-nya atau nilai pengukuran tersebut adalah 0,417. Nah, actual value ini dibandingkan dengan ideal value, ini masih ada pada dalam batasan toleransi 0 sampai 20% ya. Karena ini adalah masih ada di dalam batasan toleransi, maka hasilnya adalah oke. Artinya, hasil pengukuran pada jalur CAM0 MCLK ini hasilnya oke atau tidak bermasalah. Dan secara otomatis di sini langsung ditandai berwarna hijau. Artinya hijau ini tidak bermasalah. Maka sekarang kita lanjutkan ke pengukuran berikutnya, yaitu ke titik ukur ini. Nah, ini kalau kita mau melanjutkan ke titik ukur berikutnya, boleh mouse-nya kita klik begini, atau dari tombol dari smart probe-nya yang kita pindahkan ya, kita klik tombol bawah seperti ini. Nah, sekarang saya lanjutkan ke CAM D0N. Oke, sekarang saya ukur ke titik ukur yang pin nomor 3. Jadi yang jarum smart probe-nya ke sini, yang jarum panjangnya itu ke ground, kemudian klik tombol hit. Oke. Juga muncul next step. Ini pun juga dianggap nilainya masih ada dalam batasan toleransi. Aktual value-nya 0,763, sedangkan ideal value-nya 0,761. Jadi ini masih ada dalam batasan toleransi. Result oke. Warnanya pun juga hijau. Sekarang dilanjutkan ke pengukuran yang ketiga ya. Oke, sekarang saya klik tombol hit. Oke. Muncul di sini. Nah, perhatikan. Di pengukur yang ketiga ini warnanya warna biru dan resultnya pun high. Actual value-nya ini OL atau over limit. Nah, ini kenapa yang dijadikan suspeknya adalah U3201? Karena antara jalur dari CN2601 pin 4 ini menuju ke CPU ini atau ke U2301 ini tidak melalui perantara apapun. Nah, biasanya kalau jalur tersebut itu melalui komponen seri atau melalui perantara komponen, sebut kata misalkan ada filter, maka yang dijadikan komponen suspek adalah filternya atau FL. Nah, ini berhubung karena jalurnya langsung antara pin 4 dari konektor 2601 ke U3201 ini langsung, jalur langsung, maka ini dapat dipastikan putus jalur antara ini dengan ini. Oke, sekarang saya lanjutkan ke pengukuran berikutnya. Misalkan ke ini ya, CAM D1N. Klik tombol Nah, ini saya salah pengukuran ya. Klik OK dulu. Kalau misalkan mau diulang ya kita klik lagi ini saja. Klik lagi yang ini, lalu ukur lagi gitu. Oke. Nah, di sini actual value-nya adalah 0. 0,0000. Tandanya pun beda ya. Ini warnanya warna merah. Nah, ini menandakan bahwa jalur tersebut itu short atau konslet ke ground gitu ya. Nah, karena kebetulan jalur dari konektor CN2601 pin 5 ini langsung terhubung ke U3201, dia tidak melewati komponen apapun lagi. Jadi suspeknya adalah U3201. Tapi berbeda ketika antara jalur ini menuju ke sini dia melewati kapasitor, maka yang dijadikan komponen suspek adalah kapasitornya. Baiklah. Saya berikan kesimpulan dulu pada hasil analisa ini ya. Sekalipun di sini saya belum melanjutkan ke pengukuran berikutnya, ini masih kosong. Tapi di sini saya sudah melakukan 4 kali pengukuran, yaitu pada CAM 0 MCLK, CAM D0N, CAM 0P, dan CAM D1N. Nah, di sini hasilnya berbeda-beda ya. Resultnya ada yang oke, high, dan low. Kita pun bisa melihat dari warna konektor ini. Hijau berarti ini tidak masalah. Biru berarti ini open circuit atau putus jalur. Sedangkan yang warna merah ini adalah short atau hubung singkat ke ground.